kawan-kawan dan keluarga. Al-Fatihah ini luar biasa. Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat-sahabatnya, diantaranya Ubay bin Ka'ab, ya, dan pada sahabat-sahabat beliau yang lain, bahwa Al-Quran ini tidak Allah turunkan di dalam kitab-kitab sucinya yang lain, tidak di dalam Taurat, tidak di dalam Injil, dan tidak di dalam Zabur, dan tidak ada di dalam Al-Quran juga yang semisal dengan dia, yakni Al-Fatihah yang disebut dengan As-Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani adalah 7 yang diulang-ulang. Dan ketika dulu saya belajar, memang dikatakan oleh para guru saya bahwa disebut As-Sab'ul Mathani, salah satu diantaranya adalah karena kita membacanya berulang-ulang di dalam sholat. Subhanallah, tidak syah kita sholat kecuali kita membaca surat Al-Fatihah. Saya kalau mau apa-apa gitu ya, diantara yang saya lakukan selain baca sholawat, bersedekah, ya, ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara yang lain adalah saya mengantar doa-doa itu dengan Al-Fatihah, atau bahkan Al-Fatihah itu sendiri sebagai doa. Misal ketika para santri ingin menghafal Quran gitu ya, sebelum ngapal adalah baik sekali kalau saudara membaca Al-Fatihah. Misalnya begini, ya Allah, bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, alhamdulillah, astaghfirullahalazim. Saya pengen banget ngapal Quran, ya Allah, Kau mudahkan saya ngapal Quran, Kau izinkan saya menikmati menghafal Quran, belajar Quran, mengerti maknanya. Kau bikin saya riang, tidak malas, rajin, tekun, istiqomah, tidak mudah capek, tidak mudah putus asa, tidak mudah berhenti gitu. Engkau lah yang menurunkan Quran kepada alam semesta ini lewat Nabi besar Muhammad SAW, maka Engkau pula yang menurunkan kepada saya, ya Allah, dan kepada seluruh kawan-kawan saya menghafal Quran. Setelah saudara para santri membaca doa seperti itu, baca deh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Insyaallah tuh. Terus begitu megang Quran baca lagi Al-Fatihah, begitu megang Quran baca lagi Al-Fatihah. Kemudahan akan Allah berikan karena memang dia adalah doa. Rasulullah SAW suatu saat pernah bersabda kepada Ibnu Jabir, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baik surat di dalam Al-Quran? Lalu kemudian Ibnu Jabir menjawab, tentu wahai Rasulullah. Dan Rasulullah bersabda, Allahumma sholli sallim barik alaih. Bacalah alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Di dalam hadis yang lain, Al-Bukhari telah meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika kami dalam perjalanan, kemudian singgah di suatu kampung. Lalu ada seorang wanita datang dan berkata, sesungguhnya pemimpin kampung terkena sengatan, sedangkan orang-orang kami tidak ada. Apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah, yakni mengobati? Lalu ada seseorang yang bangkit bersama wanita itu. Kami tidak mengira dia bisa melakukan ruqyah, bisa melakukan pengobatan. Maka ia pun meruqyahnya, mengobatinya. Dan ternyata pemimpin itu sembuh. Selanjutnya pemimpin tersebut memerintahkan agar memberikan 30 ekor kambing kepada orang yang meruqyahnya, yang menyembuhkannya, dan memberikan minuman susu kepada kami. Ketika orang itu kembali, kami bertanya, apakah kamu mahir mengobati, meruqyah? Atau kamu bisa meruqyah? Atau kamu biasa meruqyah? Ia menjawab, tidak, saya tidak meruqyah kecuali dengan Ummul Kitab, Suratul Fatihah. Kami pun berkata, janganlah kalian mengada-ngadakan sesuatu apapun sampai kita mendatangi atau bertanya kepada Rasulullah SAW. Ketika kami sampai di Madinah, maka kami menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW. Beliau pun bersabda, dari mana ia mengetahui kalau itu ruqyah, kalau itu pengobatan? Bagikanlah kambing itu dan ikutkan saya dalam bagian bersama kalian. Subhanallah, Rasulullah bertanya gitu ya kepada sahabat yang
berhasil mengobati ini. Kira-kira dari mana kamu tahu kalau Al-Fatihah itu bisa mengobati penyakit itu? Lalu Rasulullah menyetujui dengan bilang kepada para sahabatnya, ya udah bagiin dan ikutkan saya di dalam bagian bersama kalian. Banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang terkait dengan Al-Fatihah. Ketika dulu saya punya utang ya, saya bacain itu satu-satu yang saya punya utang kepada mereka gitu. Satu-satu gitu saya bacain. Umpama saya punya utang sama si fulan itu sekian juta. Saya kemudian bilang sama Allah, ya Allah saya punya utang nih sama si fulan sekian juta dan saya mesti bayar tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Al-Fatihah. Begitu. Silakan ditiru, ini sebagai bagian dari doa ya. Al-Fatihah mendorong doa kita lebih naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menyertakan di www.santritahfiz.com tafsir suratul Fatihah, di mana saya berharap ketika saudara membaca suratul Fatihah, saudara sudah mengerti tentang apa yang saudara baca. Betapa tidak sederhana sekali gitu loh ketika saudara bilang seperti itu. Ada permintaan petunjuk kepada Allah, ada rasa syukur, ada ketakutan, kemudian tersesat ketika tidak mampu bayar utang, tergelincir ke perbuatan-perbuatan yang lebih nyusahin lagi, yang lebih dalam lagi utangnya dan seterusnya. Tidaklah sesederhana yang kita bayangkan ketika seseorang kemudian mengusap kepala anak yang sakit. Lalu dia bilang, nak, mudah-mudahan Allah menyembuhkan engkau. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan kamu ya nak. Al-Fatihah. Tidaklah sesederhana yang kita lihat, sehingga kita dengan mudah lalu menjatuhkan bahwa apain sih gitu-gitu, nggak boleh. Kalau sakit ya berobatlah, minum obat, rumah sakit, ke dokter. Oke, silakan saudara berangkat ke rumah sakit, doa dulu kepada Allah. Silakan saudara berangkat ke dokter, minum obat, makan obat, saudara berdoa dulu kepada Allah. Terkandung di dalam suratul Fatihah petunjuk supaya datang ke dokter yang benar, ke rumah sakit yang benar. Saudara bilang, ya Allah saya mau berangkat ke rumah sakit, duit saya pas-pasan, gak ada rezeki lagi, tunjukin saya ya Allah kemana saya harus berobat, dengan obat apa saya harus makan. Al-Fatihah. Terus-terusan seperti As-Sab'ul Mathani ya, sebutan bagi Al-Fatihah, kita pun membaca ini terus-terusan hingga kemudian Allah memberikan kesembuhan buat kita. Beberapa kawan saya dari Madinah ketika kemudian datang ke rumah saya nengokin putri saya yang sakit, beliau pegang ubun-ubun saya punya putri, lalu kemudian beliau bacakan Al-Fatihah 7 kali. Subhanallah. Ya kalau masalah jumlah silakan. Wong saya aja bacanya terus-terusan itu. Saya pengen tanah, saya bilang sama Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pengen tanah yang ini ya Allah. Cocok kali kayaknya kalau bikin rumah di sini, kalau bikin pesantren di sini. Saya belum tahu harganya berapa, saya belum berani nanya karena belum bilang sama engkau ya Allah. Al-Fatihah. Gitu. Selalu menyebut Al-Fatihah. Kurang lebihnya seperti itu. Di dalam tafsir yang saya sertakan, ya, tafsir suratul Fatihah yang saya sertakan mulai dari a'udzu sampai waladhdallin, ya mudah-mudahan saudara bisa mengikutinya. Saya pun berkenan, mudah-mudahan bisa bikin acara, ya bisa bikin event off air atau offline, di mana saudara 1-2 hari gitu bersama saya, walaupun lewat audio, lewat video. Kita putar kemudian audionya, videonya di seluruh kota, di seluruh tanah air, di mana yang menjadi simpul adalah Anda para santri yang menjadi kemudian koordinator, yang ngumpulin teman-teman, lalu Anda setelin sendiri, Anda perdengarkan dan perlihatkan pembahasan tentang Al-Fatihah. Ya, karena kurang lebih saya punya tafsir Al-Fatihah itu mungkin sekitar lebih dari 5 episode lah, ya, 7 episode atau berapa gitu. Jadi kalau Anda minggir, nyewa tempat atau siapa yang punya tempat, lalu 1 hari, 2 hari, ya ganti berganti mendengarkan, lihat dan memperlihatkan, insya Allah ada sedikit pengetahuan. Oh, ketika kita bilang begini, ya Allah saya pengen buka kantor, Al-Fatihah, sesungguhnya kita sedang mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
Dengan namamu ya Allah yang maha pengasih dan penyayang, saya pengen buka kantor. Kira-kira begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang memiliki semua langit dan bumi ini. Bagilah saya ya Allah satu gedung buat saya punya kantor, satu ruangan buat saya punya kantor, satu tempat buat saya punya kantor. Begitu. Insyaallah lah, enak lah mengetahui dan mempelajari alhamdulillahirabbil alamin sampai habis nih, subhanallah, enak sekali. Saya akan beritahu ya saudara, nanti di hari-hari mendatang kalau CD-nya sudah siap, saudara saya beritahu, ayo di mana saudara tinggalnya, di Pondok Gede, Jatiwaringin, atau di Jakarta Barat, atau Jakarta Pusat, atau di Selatan, atau di Utara, di Tanjung Priok dan sekitarnya. Oke, nih CD-nya udah siap, ambil di sini. Ya saya sih ada bayangan ya, saudara bisa ngambil di seluruh cabang-cabangnya Warung Steak, ya cabang-cabangnya Warung Penyet, ya milik Warung Group yang diamanahkan oleh Allah ke Mas Jody dan Mbak Anik. Ya, atau saudara bisa kirim ke, atau bisa ambil ya ke, misalkan ke warung ayam bakar Mas Mono, di otot-otot beliau CD-nya gitu, dengan menunjukkan paspor identitas Anda sebagai santri saya. Atau saudara bisa ke Cibiuk, dan ayo siapa yang pengen kemudian menjadi simpul, ya saudara kan sudah daftar nih menjadi santri tahfiz online. Mudah-mudahan saudara juga sekaligus menjadi simpul-simpul wisata hati, ya simpul-simpul Darul Quran. Saya sekaligus mohon maaf loh kalau ada banyak kekurangan ketika saya suka menjanjikan ini dan itu sebagai gerakan, sebagai kemudian ikhtiar, usaha apa aja. Tapi demi Allah ya, saya dan kawan-kawan berusaha terus seperti sekarang, akhirnya nyampe juga gitu. Jadi juga kita belajar lewat online. Insya Allah mudah-mudahan Allah yang menyempurnakan. Mulai dari sekarang pemirsa dan para sahabat pendengar dimanapun Anda berada, terutama para santri dan keluarganya, keluarga besar Darul Quran, istri saya, anak-anak saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang tua saya, mulai dari sekarang setiap ada hajat, keperluan, jangan tinggalkan Al-Fatihah. Jangan tinggalkan Al-Fatihah. Jangan tinggalkan Al-Fatihah. Kita ini memang suka menafikan hal-hal yang sifatnya miracle, keajaiban, mukjizat. Karena sesuatu tidak masuk akal lalu kita bilang, wah agama jangan bawa-bawa yang begitu deh. Kita coba yang masuk-masuk akal aja, yang kaitannya dengan kehidupan kita. Nah, akhirnya kehidupan kita tuh jadi lumayan kering gitu, karena ya bagaimana ya, Nabi sendiri kan juga membawa mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat yang paling hebat tentu adalah Al-Qur'anul Karim. Tapi peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga jangan dihilangin gitu kira-kira. Contoh seperti mukjizat Rasul yang membelah bulan. Ya, bulan dibelah sama Rasulullah. Itu kan Masya Allah itu. Pembenaran secara dunianya gimana? Kehidupan yang sehari-hari gimana? Kan nggak mungkin dong Rasulullah bisa ngebelah bulan gitu. Nyatanya para kafir Quraisy dan kafir Mekah saat itu juga tidak percaya juga gitu. Jangan sampai kita jadi kayak kafir Quraisy dan kafir Mekah. Hingga dia bertanya kepada orang-orang yang jalan dari negeri yang jauh, apakah kamu melihat keanehan semalam? Lalu mereka bilang, iya, bulan itu ada dua gitu terbelah. Nah, itu dia. Itu dia kan sesuatu yang juga harus kita percaya gitu. Ketika Rasulullah ditanya oleh sekelilingnya, benar engkau dari Masjidil Aqsa? Kalau benar kayak apa itu masjid? Lalu Rasulullah diberikan gambaran tentang Masjidil Aqsa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya, lewat Jibril. Ada di depan gitu kayak layar gitu, layar sentuh yang tidak terlihat oleh orang gitu. Gila ya teknologi. Apa coba tuh kayak begitu? Ada layar di depan nggak kelihatan, itu kan cuma ada di film-film gitu yang sekarang ini. Tapi itulah salah satu mukjizat Rasulullah. So, jadi tahu detail gitu tentang Masjidil Aqsa seperti apa karena digambarkan. Bagaimana Rasulullah ketika ditanya tentang Dzulqarnain, Rasulullah nggak bisa jawab. Dia meminta Jibril untuk memberitahu, dia meminta Allah mengabarkan lewat Jibril tentang sosok Dzulqarnain.
Hingga akhirnya Allah menceritakan riwayat Dzulqarnain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, bahkan kehadiran Jibril ya, malaikat teragungnya Allah Subhanahu wa taala saja harusnya sudah merupakan sesuatu gitu. Ini keajaiban gitu. Nah, yang saya akan ceritakan ini juga sesuatu yang sifatnya juga keajaiban. Coba ya, saya bilang sama istri saya, Maimunah ya, "Mah, coba lihat langit. Kayaknya kan biasa-biasa aja kan. Pernah nggak mama mikir suatu saat langit tiba-tiba kayak terbuka gitu, kayak ada pintu baru ya, kayak kan selama ini kan kita ngelihat langit ya gitu-gitu aja kan, maksudnya ya apalah gitu, kayak tidak ada yang aneh lah gitu. Lah, lalu pada suatu saat langit itu terbuka gitu, kayak ada bangsa yang mau datang dari dunia lain gitu, dari planet lain itu. Nah, seperti itu yang terjadi tentang suratul Fatihah ya. Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dan An-Nasa'i dalam sunannya dari Ibnu Abbas, ia berkata, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Jibril, tiba-tiba beliau mendengar suara seperti pintu dibuka. Maka Jibril menengadahkan pandangannya ke langit lalu berkata, "Ya Rasulullah, pintu ini telah dibuka dari langit yang tidak pernah dibuka sebelumnya." Perawi mengatakan, lalu ada malaikat yang turun dan mendatangi Nabi SAW seraya berkata, "Saya memberikan kabar gembira berupa 2 cahaya, engkau telah diberikan keduanya, dan tidak pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum engkau, yakni Ummul Kitab, pembuka kitab Al-Fatihah, dan penghujung suratul Baqarah." Ya, ayat-ayat terakhir suratul Baqarah. Sekali-sekali engkau tidak membaca satu huruf darinya kecuali engkau akan diberi, yakni dikabulkan doa darinya. Subhanallah. Lihat ya, pintu langit terbuka, ada malaikat turun mendatangi Rasulullah yang sedang bersama Jibril, lalu memberitahukan bahwa Al-Fatihah ini istimewa sekali. Bahkan kalau kita lihat hadisnya bukan cuma Al-Fatihah toh, ya ini ada apa tadi? Ada ujung suratul Baqarah. Makanya saya bilang sama istri saya dan diri saya, kalau mau tidur jangan dihilangin tuh tiga ayat terakhir. Ketika saya sulit, banyak masalah, saya mengingat, saya baca banyak-banyak itu. Karena memang enak kok. Saya baca banyak-banyak tuh enak gitu, karena menenteramkan hati. Akhir suratul Baqarah juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
wa'fu anna waghfir lana warhamna 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 anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Saya kalau baca 3 ayat terakhir itu juga Masya Allah gitu, selain suratul Fatihah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi milik Allah. Tinggalkan kalau kita punya masalah ya bagi dikit gitu kira-kira. Ya Allah, bagi dikit, bagi dikit, bagi dikit. Yang kau punya dari kekayaanmu ya Allah untuk saya bayar utang. Nah kayak gitu tuh waktu itu. Terus saya baca sampai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Gak mungkin kau membebani saya apa yang saya tidak sanggup ya Allah. Itu terus yang saya hibur. Dan ternyata ada seorang malaikat gitu ya. Ada satu malaikat yang sengaja diturunkan oleh Allah. Terbuka pintu langit yang kita tentu mungkin tidak diperkenankan melihat. Dan tidak bakalan kalau kita ngelihat kayak gitu, wah kita pingsan dan mungkin kita bakal meninggal kali. Tidak punya kesanggupan melihat. Allah memberikan Nabi Muhammad SAW kesanggupan melihat Jibril dan melihat malaikat-malaikat Allah yang lain. Masya Allah. Dan kita tinggal menikmati. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, gak mungkin kau membebani saya sesuatu yang tidak sanggup saya pikul ya Allah gitu. Terus doa-doa kan, silakan dibuka deh. Ya, ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah yang saya baca tadi. Masya Allah. Baik, saya teruskan. Ya. Jadi saya bilang sama istri saya, nih baca nih. Nih dengerin hadis ini. Masya Allah. Kita punya sesuatu yang lebih besar daripada dunia dan isinya. Sampai-sampai malaikat Allah tuh sengaja turun ngasih tahu bahwa ada kabar gembira berupa 2 cahaya ya kepada Rasulullah begitu, yang kalau kemudian kita pegang cahaya ini terang perhatikan dunia kita, akhirat kita juga begitu. Nah, berikut ini adalah hadis dari Muslim yang meriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil qur'ani fahiya khidajun salatan ghairu tamamin. Faqila li Abi Hurairah inna nakunu wara al-imami faqala iqra biha fi nafsika fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وقال مرة فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Barang siapa yang melakukan salat dengan tidak membaca Ummul Kitab, maka dia khidaj 3 kali, tidak sempurna. Khidajun salatan ghairu tamam. Maaf ya. Masya Allah. Allah kasih seseorang penyakit untuk kemudian dibersihkan dari dosa-dosanya. Amin. InsyaAllah mudah-mudahan dosa-dosa saya dihapus. Kemudian Abu Hurairah ditanya, sesungguhnya kami berada di belakang imam. Maka Abu Hurairah berkata, bacalah ia di dalam dirimu sendiri, bacaan yang bisa didengar sendiri. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku membagi salat bacaan Fatihah antaraku dan antara hambaku separuh-separuh, dan bagi hambaku sesuai dengan apa yang ia minta. Apabila seorang hamba mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Ini dialog. Suratul Fatihah ini dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayatnya Allah selalu menjawab.
Karena itu sebagian guru mengatakan kalau sholat membaca suratul Fatihah kalau bisa jangan disambung, karena ada dialog, dinikmati dialog itu. Ya, ketika kemudian kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah kemudian bilang, ya berfirman, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Jika ia mengucapkan, ya maksudnya kita gitu, ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah mengulang pujian atasku. Jika ia mengucapkan Malik Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Ini kan luar biasa gitu. Kita memuji dan mengagungkan Allah. Kita diberi kesempatan saja memuji presiden misalkan, Pak Presiden yang baik hati, kita yang bangga loh. Didengar pujian kita sama presiden, Pak Menteri yang baik hati, Menteri yang mulia, atau Ustadz yang saya hormati. Ini kita muji Allah. Ketika kita mengucapkan Malik Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku telah mengagungkanku. Majjadani abdi. Ya. Pada kali lain mengatakan, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi ketika kita bilang Malik Yaumiddin, seperti apa? Allah berfirman, marratan fawwadha ilayya abdi. Sekali lagi hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Subhanallah kan? Maka ketika seseorang membaca suratul Fatihah lalu ketemu Malik Yaumiddin, sesungguhnya telah menyerahkan urusan hajatnya, masalahnya, persoalan hidupnya, kesulitannya kepada siapa? Kepada Allah yang menggenggam kerajaan hari akhir. Masya Allah. Jika hambanya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Allah berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku sesuai apa yang ia minta. Jadi apa yang kita minta lewat suratul Fatihah, ya 5 quri'at lahu, kita akan diberi insyaallah. Ingat ya, sekali minta lagi, minta terus. Jangan kemudian kita juga bosan gitu. Jadi jangan sampai udah baca Fatihah kok, ya ntar lah, dosa kita juga banyak kan, bacalah terus. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan. Sampai ketemu ya di tafsir Al-Fatihah. Insyaallah mudah-mudahan ada daurah, ada event, saudara bisa kemudian saya undang di satu tempat, misalkan di Darul Quran atau di mana gitu ya, atau saudara sendiri yang berkumpul lalu kemudian dengar dan memperdengarkan, lihat dan melihat, memperlihatkan audio atau video dari rekaman suratul Fatihah punya tafsir, mulai dari tafsir a'udzu sampai kemudian waladhdallin. Mudah-mudahan saudara semakin cinta dengan suratul Fatihah. Jangan lupa terus belajar ya, Al-Fatihah versi 1 dan versi 2 yang sudah diupload lewat www.santritahfiz.com. Dan kalau perlu pelajari juga Al-Fatihah dari imam-imam yang lain, dari Imamul Haramain, Imam Masjidil Haram, Imam Mekah, Imam Masjid Riyadh, dan imam-imam di dunia ini. Mudah-mudahan semakin kaya kita dengan gaya baca suratul Fatihah. Dan itulah kelebihan dari Quran ya. Setiap imam bisa punya bacaan yang berbeda. Masya Allah. Terima kasih buat saudara yang sudah mengikuti santritahfiz.com, santri online. Terima kasih juga buat anak-anak ayah yang sudah menjadi santri Darul Quran, dan yang akan menjadi santri Darul Quran lewat pendaftaran santri inden, santri yang daftar duluan walaupun sekolahnya masih 2, 3, 4, 5, 6 tahun yang akan datang. Mudah-mudahan lewat beragam cara pembelajaran kita semakin banyak mengetahui tentang rahasia-rahasia ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir dan batin. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah agar Allah berikan ridha buat apa yang kita pelajari dan yang akan kita pelajari di hari-hari mendatang. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi wa ila sairil anbiya'il mursalin jami'il malaikatillahil muqarrabin wal awliya wal ulama wa syuhada'i was salihin jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minna wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah kita, waktu kita, ikhtiar kita menuntut ilmu walaupun lewat jarak jauh ini dicatat Allah sebagai majelis ilmu yang bercucuran. Malaikat-malaikat Allah punya rahmat dari Allah, ya, diberi kesempatan kita lewat duduknya majelis ilmu kita ini, kemudian menjadi wasilah doa-doa kita dikabul Allah, derajat kita dinaikkan, dimuliakan, ditinggikan, dan kita kemudian menjadi orang-orang yang